بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لذوي القلوب والأبصار وتذكرة لأولي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار والأذكار وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tak terhingga sehingga kita dapat kembali beristiqamah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah, kemudian meluangkan waktu untuk duduk di majlis ilmu, majlis yang mulia, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau serta qudwah dan uswah, mengikuti mentauladani sunnah-sunnahnya, insyaallah kelak kita mendapatkan syafaatnya, syafaatul uzma, syafaat yang kita nanti-nantikan pada suatu hari yang mana tiada seorang nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin al hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu maghrib Masjid Al-Firdaus yang insyaallah kita semua senantiasa di dalam hifazahnya Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kembali kajian fikih, ya, fikih salat khusus di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Bab selanjutnya yaitu kita masuk pada pembahasan tentang babu ma yubahu fis salah. Babu ma yubahu fis salah, yaitu bab ini berbicara tentang perkara-perkara yang boleh kita lakukan di dalam salat bila mana ada hajat, keperluan, ya, darurat. Kalau tidak, makruh hukumnya. Ya, kalau ada hajat, ada keperluan, tidak makruh. Ya, baik. Yang pertama, al-masyu, berjalan.
berjalan di dalam salat. Umpama mengisi saf yang kosong ya di tengah-tengah salat, orang yang berada di saf pertama itu kita di saf yang kedua umpama. Kemudian pas di hadapan kita yang berada di saf pertama kemudian batal wudunya entah batal salatnya ya. Kemudian dia keluar ya. Maka yang di belakang tadi atau siapa yang mengerti yang sudah belajar tentang fikih khususnya di dalam fikih salat itu sendiri, maka siapa yang ngerti dia yang isi. Yang diutamakan orang yang di sebelah itu, di sebelah kiri kanannya tadi yang batal itu. Kalau yang di sebelah kiri kanan yang batal itu diam-diam aja, ya, barangkali dia belum belajar lah gitu ya, belum tahu. Maka yang di belakang, ya, yang di belakang itu mesti maju mengisi. Itu al-masyu berjalan. Berjalan di sini ada caranya, ya, bukan berjalan biasa. Ya. Melenggang-melenggok jalan ke depan tidak bisa batal ya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umpama lagi apa? Membukakan pintu. Nih, barangkali kalau sholat di rumah ya, sholat di masjid ini buka pintu untuk siapa kan itu? Membukakan pintu untuk siapa sholat di masjid? Ya kan? Kalau di rumah barangkali sholat sunnah, bukakan pintu untuk istri. Istri datang minta buka pintu. Ini kejadian pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hadis. Hadis ini jalur datangnya daripada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, Aisyah berkata, Ibunda Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yusalli, sedang salat. Wal babu alaihi mughlaqun, dan pintu dalam keadaan terkunci. Faji'tu, maka tiba-tiba aku datang, fastaftahtu, kemudian maka aku minta dibukakan pintu, kata Ibunda Aisyah. Kemudian aku pun minta dibukakan pintu. Rasulullah sedang salat. Fastaftahtu. Famasya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berjalan di dalam salatnya. Ya, sayang Rasulullah sama istri ya, luar biasa romantisnya. Ya. Dalam salat berjalan dia untuk membukakan pintu. Karena istri minta buka pintu nih. Kalau kita tidak ada ilmunya itu marah kita, Bapak Ibu. Tidak ada ilmunya kan? Tak tahu orang sedang sholat nih. Dia orang sedang sholat minta buka pintu pula. Padahal hadisnya ada nih Bapak Ibu. Boleh berjalan kemudian bukakan pintu. Tapi tahu cara jalannya, mesti masuk ke dalam bidang ilmu fikih. Jadi kalau baca hadis seperti ini aja Rasulullah berjalan. Nggak ada caranya jalannya seperti apa, ada Rasulullah berjalan. Terus berjalan seperti apa di dalam sholat itu? Tentu masuk ke dalam bidang ilmu fikih. Itu pentingnya fikih. Memahami hadis lewat fikih. Ya kan? Kalau hadis-hadis itu bersangkut paut berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Nah, itu. Kalau hadis itu bersangkut paut tentang akidah, tauhid, masuk ke dalam ilmu akidah, ilmu tauhid. Nah, itu caranya. Kalau hadis itu bersangkut paut berhubungan dengan ilmu qalbu, ilmu hati, tasawuf segala macamnya, masuk mencari para ulama yang ahli di dalam bidang ilmu tasawuf, ulama sufi. Seperti itu. Ada bidangnya masing-masing. Ya. Maka ini berjalan di dalam sholat. Tentu fikih yang membahas Bapak Ibu. Seperti apa berjalan di dalam sholat itu. Di dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i, bergerak 3 kali berturut-turut membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Jadi jalannya itu bukan jalan seperti ini. Bukakan pintu. Di dalam hadis ini dikatakan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perawi hadis mengatakan, wa dzakara annal bab kana fil qiblah. Pintunya pada saat itu waktu Rasulullah sholat itu pas di depan Rasulullah pintu itu. Jadi tidak payah-payah kali. Kalau Bapak Ibu mesti ke belakang pula dulu pintunya mundur jalannya begini kan. Kan begitu. Sekiranya penting lah, kalau enggak ya enggak usah. Ya. Baik, pintunya di depan nih kata perawi hadis. Pintunya di depan. Jalannya gimana? Bukan jalan begini.
Bukan jalan seperti itu. Ya. 1, 2, berhenti dulu. Berhenti sekalian anggota badan itu sekedar bacaan subhanallah atau 2 harakat, 2 kali gerak anak jari. 1, 2. Berhenti sekedar subhanallah. Nah, itu tidak berturut-turut namanya itu, Pak. Ya, saya ulang lagi. Ya. 1, 2. Kemudian maju lagi. 1, 2. Nah, seperti itu. Kemudian pegang pintunya. 1, buka. 2, tahan tangan di situ dulu. Sekedar subhanallah tadi. Nah, baru balik lagi. 1. Nah, balik ke tempat sholat lagi. 1, 2. 1, 2. Nah, ngisi saf tadi pun seperti itu. Ya. Kalau di sebelah kita, ya mudah aja ngisinya. 1, 2. Nah, kalau di depan tadi, orang yang kiri kanan yang nggak mau ngisi gimana? Tentu yang di belakang yang ngerti mesti ngisi. Nah, jadi ngisinya gimana? Bukan masuk jalan begini. Nah, bukan begitu. Ya, bukan masuknya seperti itu. 1, 2 berhenti, 1, 2 berhenti, atau 1 berhenti, 1 berhenti begitu. Tapi kan lama kalau 1, 1. 1 berhenti. Lama, ya, nggak masuk ke saf nanti kayak gitu. Ya, jadi gimana? 1, 2 berhenti. 1, 2. Nah, masuk saf kan? 1, 2. Nah, jangan meloncat, nggak boleh. Meloncat nggak boleh. Al-wathbah al-fahisha. Al-wathbah al-fahisha. Meloncat yang keji. Apa meloncat yang keji itu, Pak? Meloncat yang kasar. Nah, kuat loncatannya. Ini saf nih, Pak, garis dari saf ke saf nih kan. Membungkuk dia seperti ini, Pak. Katanya kan, terbang dia langsung ke saf kan. Kena oleh batal langsung salat. Batal salat langsung. Walaupun 1 kali karena perbuatannya keji. Ya. Nah, jelek tuh. Begitu jalannya ya. Nah, ini kalau kita masuk ke bidang ilmu fikih, jelas itu jalannya seperti apa. Karena di dalam hadis dikatakan famasya. Rasulullah cuman dikatakan di dalam hadis itu berjalan. Fafataha, kemudian dia membukakan pintu. Li, untukku, kata Ibunda Aisyah. Tsumma raja'a ila musallah. Kemudian dia kembali ke tempat sholatnya. Itu. Luar biasa. Kalau kita kan marah-marah tidak jelas saja sama bini. Ya kan? Padahal hadisnya ada. Ya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau ada kepentingan. Ya. Nah. Pak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, menggendong anak kecil dalam sholat. Menggendong anak kecil. Ini sering Bapak Ibu lihat kan? Orang sholat gendong anak kan? Jadi harus ngaji fikihnya. Jangan asal gendong aja. Kok pempes lah penuh, tahi, penuh kencing. Maaf kata, udah penuh tahi, penuh kencing. Nanti gendong enggak boleh. Ya. Nanti tertekan dia, telenyek kata orang Melayu. Pecah, berserak najisnya. Ya, Pak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dah, jadi pastikan suci anak itu dulu, dibersihkan, pakaikan pempes yang baru, ya kan? Digendong lah. Digendong. Waktu berdiri digendong dia, waktu mau ruku tetap digendong, pas sujud letakkan. Pas mau bangun berdiri lagi, ambil lagi gendong, enggak apa-apa. Atau udah tersedia gendongannya itu, Pak. Ada yang jual itu, Pak, ya, lah tersedia gendongannya itu. Jadi digendong aja terus. Dalam keadaan sujud pun bisa digendong. Bisa ada yang ditaruh di belakang, ada juga. Tapi pastikan sebelum menggendong anak itu suci. Ya, itu. Dalam satu hadis dikatakan, hadis ini jalurnya datang daripada Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah binta Zainab. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat wa huwa hamilun, waul hal ya, dalam keadaan dia itu menggendong Umamah binta Zainab. Umamah anak perempuan daripada Zainab, cucu dia lah, ya, cucu Rasulullah SAW. Yang mana Zainab ini binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab anak perempuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa idza qama hamalaha. Apabila Rasulullah dalam keadaan berdiri, maka Rasulullah menggendongnya. Wa iza sajada wada'aha. Apabila Rasulullah mau sujud, ya, dalam keadaan sujud Rasulullah meletakkannya. Tapi kalau udah ada gendongannya, Pak, ya tak apalah, ya, digendong aja lah terus. Ini kalau dalam keadaan safar biasanya nih, Pak. Ya.
Nah, istri kadang dia tak mau pula terluput sholat berjamaah tuh Pak. Nah, bareng-bareng aja lah biar abang yang gendong, kan gitu. Nah, suami itu gitu Pak. Kalau di safar tuh jangan memberatkan istri, semuanya kau aja lah gendong. Nah, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah itu suka meringankan pekerjaan istrinya. Itu sifat Rasulullah. Kalau sendalnya putus, dia memperbaiki sendalnya sendiri. Bajunya koyak, dia tampal sendiri, dia jahit sendiri. Rasulullah SAW. Dia mengangkat ember sendiri untuk keperluan mandinya, segala macam. Nah, itu Rasulullah. Jadi Rasulullah katakan khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang berbuat baik kepada ahlinya, kepada keluarganya, kepada istri anaknya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah sebaik-baik orang yang memperlakukan ahliku, kata Rasulullah SAW. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, menggendong anak. Jadi hadis ini dalam keadaan darurat ini Bapak Ibu, mendesak. Ya kan? Atau kita takut anak kita hilang nih, kita sedang safar nih, kalau kita lepas nanti main dia keluar hilang, ya kan? Ada kekhawatiran seperti itu, boleh digendong, ya. Baik. Kayak kita bawa anak kita umroh, haji umroh Pak ya. Itu khawatir lah kita tuh kalau terlepas tuh Pak, orang ramai-ramai itu. Boleh digendong, enggak masalah. Ya, digendong. Jangan dibuat macam di Pekanbaru nih Pak. Pekanbaru dia apal yang sana, jangan buat macam itu. Main sana lu ya hilang nanti. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang dibenarkan di dalam sholat itu, dalam keadaan darurat ini ya, membunuh makhluk yang berbahaya, al-qatl, membunuh makhluk yang berbahaya. Seperti apa itu? Kalajengking, ular. Dalam hadis itu kalajengking sama ular. Dalam hadis. Ya. An Abi Hurairah, hadis ini datang daripada jalur Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara, memerintahkan, biqatlil aswadain, membunuh dua yang hitam. Apa dua yang hitam Bapak Ibu? Ya. Fis shalah, di dalam salat. Apa itu? Al-aqrab wal hayyah. Aqrab, ya, aqrab itu kalajengking, hayyah ular. Boleh dibunuh dalam salat. Kemudian dikias lagi selain dari yang dua yang hitam tadi itu, apalagi yang bahaya? Ada yang merah lipan. Enggak ada di hadis itu Pak Ustaz. Dikiaslah. Ini berbahaya semuanya itu. Kalau sedang sholat ular kobra katanya kan? Diamnya tengok aja Pak. Kalau Sayyidina Ali enggak apa. Sholat Sayyidina Ali itu Pak, sholat yang khusyuknya luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sayyidina Ali itu. Di dalam perperangan tertembak anak panah, masuk ke selah tulang kakinya itu. Tulang kaki, masuk ke selah tulang kaki. Sahabat-sahabat yang tabib, yang pintar mengobati itu, mengatakan ini mesti dibelah dulu, dikeluarkan. Apa kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Gini aja lah, belah aja waktu ku sholat. Waktu ku sholat kalian belah lah, mau dibedah mau diapa silahkan. Sholat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Bertanya Sayyidina Ali, udah dibedah tadi? Padahal lah dikeluarkan Pak, lah diperasi Pak, udah dibedah, udah dibelah tadi. Udah Sayyidina Ali, sudah. Tak terasa sama dia Pak. Tak terasa, luar biasa itu sholat sini. Kita nih sholat nyamuk aja tak tanggung tepuknya Ibu. Nyamuk aja tak tanggung tepuknya. Ya. Kadang tak mati lah, siap salam tuh dendam lah, mana nyamuk tadi. Ya. Oh jauh sholat kita nih dengan sholat sahabat lagi Bapak Ibu. Nggak usahlah sholat Nabi, sholat sahabatnya dulu. Luar biasa sholat sahabat. Sahabat tuh sholat 2 rakaat aja, sholat hajatnya Bapak Ibu bisa menyeberang laut dengan kuda-kudanya sekalian tapak kaki kuda itu pun tak basah. Itu bukan sihir. Itu hebatnya sahabat itu. Karamah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikiaslah selain daripada kalajengking dan ular tadi. Apa itu? Lipan, sama itu. Jadi masalahnya begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah ya. Namun membunuh dengan gerakan yang sedikit
ataupun banyak, tentu kita butuh gerakan yang banyak membunuh itu. Mana bisa 2 kali berturut-turut? Angkat giko aja lah 2 tuh. 1, 2 harus diam pula dulu pas gini ya. Kok nyepas lo nak mematuk kan? Cara itu. Ya. Ini gimana Pak? Yakin kan sekali tokok itu mati dia? Mati nak? Kalau lipan, kalau jengking boleh jadi mati ya Pak. Itu tokoknya pakai apa? Ya kan? Pakai tangan nih hebat kali ya Pak tuh, berani ya Pak. Pakai tangan gini. Lipan kali ini kebal Pak tuh. Ya. Atau ada sendal di sebelahnya, ambil sendal dulu tokok kan enggak boleh enggak? Tapi yakini sendal itu tak ada najis. Kan dulu tuh ayam pakai sendal tuh, itu gimana pula? Jadi ini kajinya sebenarnya Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak asal-asalan udah fikih tuh. Ya, fikih itu enggak asal-asalan. Di dalam mazhab, ini kita singgung pendapat mazhab yang lain dulu ya. Di dalam mazhab Imam Hanafi, Hambali, Maliki, kalau sekiranya membutuhkan gerakan yang banyak berkali-kali untuk membunuh binatang yang berbahaya tadi, tak batal salat. Tak batal salat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam mazhab Imam Syafi'i tetap standar gerakannya itu seperti tadi, 2 kali berturut-turut, 3 kali berturut-turut batal salat. Terus gimana? Ya enggak usahlah lagi ya, batalkan aja salat dulu. Memang tak sembarangan juga membatalkan ibadahnya Bapak Ibu. Ya, enggak sembarangan kita seenak-enaknya membatalkan ibadah yang sedang kita kerjakan. Tapi ini karena darurat, batalkan aja. Atau barangkali Bapak bermazhab Hanafi, Hambali, Maliki, boleh. Butuh berkali-kali pukul enggak batal. Enggak batal. Kalau mazhab Syafi'i 1, 2, harus tahan pula. Tambah kembang kobranya begini. Ini mana? Batal aja lah. Kalau Bapak enggak paham pula 3 mazhab itu, ya. Cuma mazhab Syafi'i aja yang pernah kita ngaji caranya ya batal salat. Kita batalkan salat lu larilah dulu cari tempat yang aman. Ya. Kalau Sayyidina Ali tadi apa ada biarlah dipatuk ular ini teraso deh. Nah. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yang dibolehkan di dalam salat. Dalam keadaan penting darurat ya, menoleh memberi isyarat. Memberi isyarat ya. Ada satu hadis yang jalurnya datang daripada Jabir radhiyallahu taala Jabir berkata, "Ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pernah Rasulullah itu dalam keadaan sakit. Itu ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasallaina wara'ahu, dan kami pun salat di sebelahnya. Beliau dalam keadaan sakit ini, ya. Dan kami pun salat di sebelah beliau, ya. Kemudian di sini diartikan fasallaina wara'ahu, di belakang ya, di belakang. Di belakang, kan di sebelah, di belakang. Sedangkan Rasulullah dalam posisi duduk karena dia sedang sakit. Ya, dalam posisi duduk. Karena beliau dalam keadaan sakit pada saat itu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Abu Bakar membantu memperdengarkan, mengeraskan suara takbir kepada makmum yang lain, kepada orang-orang itu. Kemudian Rasulullah menoleh kepada kami. Rasulullah dalam keadaan duduk tuh, Rasulullah pun menoleh kepada kami, lalu beliau melihat kami dalam keadaan berdiri. Kemudian Rasulullah memberi isyarat kepada kami supaya kami duduk. Ini Rasulullah dalam keadaan duduk ya. Rasulullah lihat sahabat, makmumnya di belakang dalam keadaan berdiri. Rasulullah isyarat seperti ini. Duduk. Rasulullah isyaratkan untuk duduk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami pun duduk. Jadi di sini Bapak Ibu, kita ambil kesimpulan sedikit. Apabila imam salat dalam keadaan duduk, entah apa-apa tiba-tiba keuzuranlah dia di dalam salat itu kan, tidak tahu Allah alam ya. Entah keuzuran apa tiba-tiba dia duduk. Tadi rakaat pertama berdiri dia, kedua tuh memang tak sanggup dia duduk. Maka makmum pun duduk. Di fikihnya seperti itu. Ya. Mesti kita ikuti imam itu dengan sempurna. Itu innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan di hadapan kalian untuk kalian ikuti dengan sempurna. Kalau nya kunut awak di belakang. Kalau dia tak kunut, enggak usah kunut sendiri di belakang. Ya. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau dia sujud sahwi, kita sujud sahwi. Kalau dia tak sujud sahwi, jangan kita sujud sahwi sendiri di belakang.
Tadi dia lupa kunut Pak Ustaz. Kok itu? Nah, makmum terlampau alim nih namanya. Ini ada pula makmum ini terlampau alim pula Pak. Hebatlah ilmunya daripada imam. Jadi memang betul kalau tertinggal sunat abad itu salah satunya kunut. Maka nanti sebelum salam, setelah selesai bacaan tasyahud akhir itu, sebelum salam sujud sahwi. Itu nanti ada babnya, Bapak Ibu, kita bahas tuh sujud sahwi itu nanti itu. Sebab-sebab sujud sahwi apa saja, cara kaifiat sujud sahwi bacaannya seperti apa nanti insyaallah kita bahas. Jadi memanglah mesti sujud sahwi dan itu sunat saja. Kalau dia tak sujud sahwi pun salatnya sah imam itu. Dia lupa kunut, dia tak sujud sahwi, sah salatnya. Tapi kan imam seperti ini kita khawatirkan dia tak mengerti fikih. Nah, itu takutnya dia tak ngerti fikih. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makmum tadi paham fikih, ngerti dia. Imam lupa kunut, kemudian imam tadi tak sujud sahwi, dia sujud sahwi sendiri di belakang, enggak boleh batal salatnya. Salat makmum itu batal. Atau imamnya terlupa kunut. Lahasik subhanallah sendiri dia di belakang. Imam lupa kunut, Allah langsung sujud imam kan subuh nih. Dia subhanallah. Yang subhanallah aja lah. Ya. Kalau imam lupa kunut, enggak usah subhanallah lagi di belakang tuh. Ikut aja lah turun. Sujud aja lah. Nanti dia sujud sahwi, kita sujud sahwi. Kalau dia enggak sujud sahwi, jangan kita sujud sahwi sendiri di belakang. Ya. Tapi Pak, kalau kita bahas lagi nanti di dalam fikih Asy-Syafi'iyah yang lebih mendetil lagi, kalau imam meninggalkan sunat-sunat yang dikuatkan, yaitu sunat abad itu Pak, salah satunya, dia tinggalkan kunut, kita boleh mufarokoh, kemudian kita kunut sendiri belakang. Boleh. Itu nanti ada kajiannya itu. Ada kajian nanti itu. Ya, ayo Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi kalau mau tetap ikut imam tadi, ya, kalau dia tak kunut, ya jangan kunut sendiri. Padahal dia tak ada niat mufarokoh, berpisah dari imam. Tak ada niat, tahu-tahu dia kunut sendiri di belakang tanpa niat mufarokoh terlebih dahulu, batal sholatnya. Jangan terlampau soleh jadi makmum. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya hadis yang barusan tadi ya tentang Rasulullah mengisyaratkan itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Nasai, Abu Daud. Ya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau imam salat duduk, tiba-tiba di rakaat kedua, rakaat ketiga, kita pun mesti salat duduk. Turun, duduk. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kelima dibolehkan mindil atau mandil, mengeluarkan sapu tangan itu. Ya. Mengeluarkan sapu tangan. Ikhraj mandil itu, mengeluarkan sapu tangan. Sapu tangannya Pak Ibu di mana kita taruh? Di kantong, ambil. Tengok gerakannya gimana? 1, 2. Pegang dulu begini. Ya. 1, 2, pegang dulu. Baru ke hidung. Tahan. Kalau tiba-tiba keluar ingus. Ya kan, sedang pilek Pak. Pakai jari jorok. Jorok, ya kan? Atau saya enggak bawa sapu tangan, Pak Ustaz gimana? Baju gimana Ustaz? Enggak apa-apa baju. Himpunkan kainnya begini. Itu. Enggak apa-apa. Kejadian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis semua, Pak. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ahadakum idza qama yusalli fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi. Fa inna ahadakum, maka sesungguhnya salah seorang dari kalian itu idza qama yusalli, apabila dia berdiri dalam salatnya, fa innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala qibala wajhihi, sedang berada di hadapannya. Kalau kita sholat itu Pak, Allah berada di hadapan kita. Cuman cara itu Pak Ustaz, berhadap-hadapan Pak Ustaz. Itu enggak boleh kira. Ya. Ini hadis-hadis model ini nih pahami betul-betul Pak, masuk pula ke dalam bidang ilmu akidah karena berhubungan dengan akidah, di hadapan, di belakang, samping kanan, samping kiri, atas, bawah, Allah tidak butuh itu. Itu belakangan Allah ciptakan itu, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan itu belakangan Allah ciptakan itu jihatus sit. Allah tidak butuh itu, belum ada arah itu Allah tidak ada. Jadi tidak butuh yang namanya hadapan, belakang, kanan, kiri, belakang, atas, bawah, tidak butuh.
Kalau orang cerdas itu udah memadai itu Pak bagi dia, paham dia itu. Kalau besi koreh jo Allah batompek barah itu payah mau dikasih tahu tuh Pak. Apa pun enggak perlu Allah itu sama arah itu kan. Ya. Sama tempat, sama arah, sama waktu ini enggak perlu Allah. Enggak berhajat Allah. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu kaya dari sekalian makhluk-makhluknya, dari sekalian alam ini. Apa maksudnya? Allah tak berhajat dengan sekalian alam semesta, sekalian makhluk. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian sedang sholat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, berada di hadapannya. Baca teks hadis saja dulu ya. Kalau Bapak mau tahu itu di hadapan seperti apa, entah rahmatnya yang di hadapan kita, entah kasih sayangnya yang di hadapan kita, ya, entah muraqabahnya yang di hadapan kita. Apa muraqabah itu? Penghintaiannya, pengawasannya. Ini kita nih kemana-mana duduk, pergi, berjalan Pak, selalu dihintai. Allah tuh mengikuti kita. Bukan zatnya yang mengikuti kita. Tetapi muraqabatuhu, pengawasannya itu yang mengikuti kita kemana-mana. Kenapa pula Allah yang mengikuti kita, zatnya yang mengikuti kita. Kita ke pasar, Allah di pasar pula. Gitu. Itu wahwa ma'akum aina ma kuntum. Pahami ayat-ayat, hadis-hadis yang bersangkut paut dengan akidah melalui para ulama yang ahli di dalam bidang ilmu akidah. Jangan Bapak tanya masalah ayat-ayat, hadis-hadis yang bersangkut paut dengan akidah, Bapak tanya ke ulama fikih. Bapak tanya ke ulama qiraat, mana nyambung dia? Kalau mau buat pondok, rumah kayu, Pak, jangan cari tukang. Jangan cari tukang apa? Tukang las. Nah, nyambung dia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bagi tanya kata Allah, lah perintahkan tuh tanya ahlinya. Jadi para guru kita itu, tuan guru kita itu semuanya itu punya bidang keilmuan masing-masing, Pak. Mumpuni ahli di dalam bidang masing-masing. Yang satu orang menguasai beberapa bidang ilmu semua dia tahu itu udah tidak ada sekarang lagi dah, Pak. Itu level-level imam mujtahid tuh, Pak. Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi dulu, Maliki, Hambali. Kemudian Syafi'i. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. 4 orang nih, Pak. Ya, ulama mujtahid yang level keilmuannya itu mampu untuk berijtihad. Sampai dikenallah mazhabnya yang 4 nih sampai sekarang, Bapak. Ini mazhab yang mu'tabar ini, mazhab yang mu'tabar, yang diakui dunia. Dunia mengakui. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mereka ini Bapak Ibu bukan ngerti fikih aja tuh. Yang 4 ini, ya. Dia kuasai setiap bidang ilmu itu, Bapak Ibu. Ya. Mau jadi ulama besar enggak sembarangan, Bapak Ibu. Ulama besar ya. Apalagi level-level ulama mujtahid gitu. 15 bidang ilmu itu dah cair sama dia tuh Bapak Ibu. 15 bidang ilmu Bapak Ibu. Lah mumpuni ahli kita, betul kita kuasai 15 bidang ilmu itu, baru kita layak menafsirkan Al-Quran. Kalau enggak jangan coba-coba ditafsir-tafsirkan lagi. Jangan coba-coba lagi kita pahami, kita artikan sendiri, kita takwil sendiri. Jangan, hati-hati. Ya, 15 bidang ilmu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pembahasan kita tadi. Banyak betul yang disinggung kiri kanan tadi kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian salat, kata Rasulullah, bahwasanya Allah itu sedang di hadapan kalian. Sedang di hadapan kalian. Maka Rasulullah katakan, wala fala yabsuqanna qibala wajhi, maka janganlah dia meludah di hadapannya. Jangan meludah di hadapannya di dalam sholat itu. Ini kan di zaman Rasulullah, Pak. Kalau ada yang mau meludah, tidak masalah. Karena lantainya terbuat dari tanah. Tidak masalah. Habis sholat nanti ditimbun. Masjid Firdaus nih. Mau meludah pula ke depan. Kan tidak boleh lagi nih. Karpet di laundry wangi nih. Ya, nak tekak kepala sama pengurusnya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di zaman Rasulullah. Maka Rasulullah katakan kalau kalian sedang sholat, Allah tuh sedang di hadapan kalian. Artinya kalian tuh sedang bermunajat dengan Allah. Jangan kalian meludah di depan. Jangan pula ke arah kanan, kata Rasulullah. Tapi meludahlah ke arah kiri di bawah kaki yang kiri. Atau di dekat kaki yang kiri. Kalau ada apa-apa lah yang terselip misalnya.
Makanya mau sholat tuh kumur-kumur dulu. Kau habis makan sate langsung sholat. Tertinggallah daging sate terselip. Dimainkannya pakai lidah Bapak Ibu. Dalam sholat. Keluar telannya, batal. Dia tidak telan, puasa, diludahkannya. Kemana mau ludahnya? Itu hadis sudah ada. Jangan ke depan, jangan ke kanan, tetapi ke arah kaki yang kiri. Bunyi hadisnya seperti apa? Bunyi hadisnya, wal yabsut an yasarihi. Hendaklah dia meludah dari sebelah kirinya, tahta rijlihi, di bawah atau di dekat kakinya yang kiri. Itu. Tapi zaman sekarang tidak boleh lagi Pak ya, hadis ini nih, tidak boleh diamalkan lagi. Yang diludah-ludah lo karpet tuh. Kalau sama Rasulullah ya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau sekarang gimana Ustaz? Daging terselip ini, ambil pakai tangan, kau fikih kontemporer kok Pak. Enggak dulu zaman dulu Pak. Ya. Ambil pakai tangan gini, keluarkan, masuk ke kantongnya. Jangan ada tempel ke pipi kawan. Sudah Pak. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kemudian lanjutan hadisnya, fa in ajilat bihi badiratun falyakul bi thawbihi hakadha thumma tawataubahu ba'dahu ala ba'd. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau ada sesuatu yang terjadi dengan mendadak, apa tuh Pak? Entah keluar ingos kan? Pada masuk ke mulut kan, itu terganggu pula kusukan salat tadi. Maka Rasulullah katakan, tahanlah dengan pakaiannya begini, kata Rasulullah. Rasulullah himpunkan pakaiannya begini. Rasulullah himpunkan begini pakaiannya. Kan ada hadisnya Pak. Boleh tuh, ya. Jangan biarkan meleleh. Ya, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang keenam, boleh menjawab salam di dalam sholat. Boleh menjawab salam di dalam sholat. Menjawab pakai apa? Dengan suara, dengan lisan. Tidak boleh. Menjawab dengan isyarat tangan. Itu yang betul ya Pak Ibu. Menjawab dengan isyarat tangan. Bukan menjawab Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus ada satu hadis Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang mengisyaratkan tangan ini atau berdehem. Berdehem, tanahnu. Berdehem. Assalamualaikum. Apa itu? Waktu qada hajat pun sama Pak. Kawan sebelah ngajak bicara nih. Ya, waktu di dalam, maaf kata toilet WC, kawan sebelah. Macam mana? Katanya kan sebelahnya. Ini kadang kawan ada pula model ini Pak. Ya. Ada gitu kan aja. Nyendaklah ngeroti apa enggak tuh kan. Berkawan lah sama kawan-kawan yang ngerti ilmu agama, yang mendekatkan kita kepada Allah. Kalau kita duduk dengan dia, bertambah takwa kita, bertambah ilmu agama kita. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian dapat kawan seperti ini, jangan kalian biarkan dia pergi begitu saja. Mendekat, merapat dengannya. Itu pesan Imam Syafi'i. Ya. Kalau yang kaleng-kaleng itu nak apa Pak, biarlah apa itu. Ya. Asal nampaknya pitihnya penganawa Pak. Asal nampak mukanya itu dunia aja penganawa. Dunia aja ingatan kita, bisnisnya kalau nampak dia itu menjauh nak apa-apa. Tapi kalau yang mengingatkan kita kepada Allah, kalau kita lihat dia, kita teringat kepada sunnah Nabi, teringat kita kepada agama nih, bertambah takwa, bertambah iman, semangat, termotivasi kita melihat dia, dekati dia. Kata Imam Syafi'i, jangan tinggalkan dia begitu saja. Habis waktu. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali ya perkara yang dibenarkan di dalam salat yang keenam ya. Jadi menjawab salam boleh Pak. Ya, menjawab salam ini kita selesaikan dulu ya. Menjawab salam dengan isyarat. Kalau dia nampak kita sedang sholat, dikasihnya salam, assalamualaikum gitu. Gini kan aja, syarat. Karena menjawab itu wajib tuh Pak, ya kan? Syarat jawabnya. Nah, gini boleh Pak Ustaz? Boleh Pak? Ya sama isyaratnya, kalau salahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kalau dia nampak kita sedang sholat. Kalau di sebelah dinding dia tak nampak kita. Apa yang mau disyaratkan dia tak tengok kita, tapi dia mengucapkan salam ke kita. Ini misal aja nih Pak. Gimana itu? At-tanahnu, berdehem. Itulah ganti jawabnya Pak. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti kita lanjutkan kembali. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Taufiq illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.